Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Seperti yang diharapkan, kamu bukan kultivator integrasi tubuh biasa, sungguh luar biasa kamu dapat memindahkan kami berdua ke sini dengan formasi yang kamu buat. Namun, apakah kamu berniat untuk menghadapi kami berdua sendirian? Pria tua itu bertanya sambil menilai proyeksi raksasa di belakang Han Li. Kalian berdua hanyalah sepasang klon, jadi kenapa aku tidak bisa menghadapi kalian berdua? Han Li terkekeh. Kamu akan membayar harga tertinggi untuk kesombonganmu. Pria tua itu sangat marah setelah mendengar ini, dan dia segera membuat segel tangan, di mana semburan cahaya merah meletus ke langit di belakangnya, kemudian membentuk proyeksi serangga merah yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Proyeksi itu berwarna merah cerah dan gemuk, menyerupai ulat sutera raksasa. Namun, mulutnya yang besar dipenuhi dengan taring tajam. Setelah proyeksi serangga muncul, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya merah, yang terbelah menjadi benang merah yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu langsung ke arah Han Li. Senyum di wajah Han Li memudar, dan proyeksi di belakangnya mengangkat keenam lengannya secara serempak. Proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di depannya, lalu berubah menjadi bola cahaya keemasan untuk melawan benang merah. Serangkaian dentuman nyaring terdengar dengan cepat, dan tonjolan kepalan emas meledak segera setelah bersentuhan dengan benang merah, tetapi sebagai hasilnya semua benang itu dijauhkan. Pria tua itu mendengus dingin saat melihat ini, dan dia dengan cepat membuat segel tangan sebelum menunjuk jari ke benang merah. Benang-benang itu mulai bergoyang dan berputar, lalu menghilang ke udara tipis. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di depan Han Li, dan benang merah yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum menghujaninya. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera terbang mundur beberapa puluh kaki. Pada saat yang sama, teratai pedang biru di bawah kakinya membengkak secara drastis untuk membentuk beberapa lapis penghalang cahaya biru di depannya. Setelah benang merah terbang ke penghalang pedang biru, mereka langsung tercabik-cabik. Terlepas dari banyaknya benang merah, bahkan tidak satu pun yang mampu menembus penghalang cahaya, dan mereka semua hancur menjadi awan kabut darah. Anehnya, tidak hanya lelaki tua itu tidak kecewa melihat ini, senyum aneh muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah wanita bersayap itu seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Semburan cahaya biru melintas di matanya, dan ekspresinya menjadi sedikit gelap saat dia dengan cepat melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa di sekelilingnya. Setelah itu, salah satu lengannya membesar secara drastis di tengah serangkaian retakan dan letupan yang keras, setelah itu dia melemparkan pukulan ke belakang seperti kilat. Tinjunya langsung berubah menjadi warna emas yang berkilauan, dan ledakan petir yang keras mengiringi pukulannya. Pada saat yang sama, semburan fluktuasi spasial yang nyaris tidak terdeteksi meletus di depan tinjunya, diikuti oleh sosok bersayap semi-transparan yang muncul. Tinju emas meluncur langsung ke arah kepala sosok bersayap itu tanpa ampun, dan tampaknya ini adalah urutan koreografi di mana sosok bersayap itu bersiap untuk ditinju. Sedikit keterkejutan muncul di wajah pucat sosok bersayap itu saat melihat ini, tapi sosok itu hanya berputar dan menjadi buram. Tinju emas menembus kepala sosok bersayap itu, tapi seolah-olah tinju itu hanya mengenai udara tipis. Baru pada saat itulah sosok humanoid yang buram itu hancur menjadi ketiadaan. Han Li segera berbalik sebelum mengalihkan pandangannya ke arah ruang terdekat dengan alisnya sedikit berkerut. Fluktuasi spasial meletus dari bidang ruang itu, dan sosok bersayap itu muncul kembali sebelum bertemu dengan tatapan dingin Han Li. Sosok bersayap itu adalah wanita iblis bersayap, tapi ada sosok lain identik berdiri tepat di sebelah lelaki tua itu saat ini.
Ini adalah pertama kalinya saya melihat tahap integrasi tubuh dengan kemampuan ilusi dan penyembunyian yang luar biasa. Jika bukan karena mata roh dan indera spiritual saya akan tertipu dengan berpikir bahwa Anda tidak melakukan apapun, kata Han Li dengan suara tenang saat menunjuk ke arah wanita bersayap di samping pria tua itu. Sebuah sambaran petir emas melesat keluar dari ujung jarinya dan menghantam tubuh wanita bersayap itu dalam sekejap, di mana dia langsung hancur menjadi bintik cahaya putih, mengungkapkan wanita itu tidak lebih dari sebuah ilusi. Ekspresi pria tua dan wanita bersayap asli sedikit berubah setelah melihat ini, dan yang terakhir berkata dengan suara dingin, "Kamu mungkin selamat dari serangan ini, tapi bagaimana dengan yang berikutnya?" Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum terkekeh, "Oh, apakah kamu berencana untuk menggunakan serangan yang sama terhadapku lagi? Apakah menurutmu itu masih akan berhasil?" "Aku memang berencana untuk menggunakan serangan yang sama lagi." Sedikit niat membunuh muncul di mata wanita itu saat dia tiba-tiba mengepakkan sayapnya, dan tubuhnya menghilang lagi. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di sisi lain Han Li, dan dia muncul kembali sebelum meraih ke arahnya dengan sepasang tangan yang telah berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Han Li segera mengayunkan lengan baju ke udara setelah melihat ini untuk melepaskan seberkas pedang biru Qi untuk memotong tubuh wanita bersayap itu menjadi dua, tetapi itu menghilang begitu saja, itu tidak lebih dari proyeksi lain. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial meletus di sisi lain, dan wanita bersayap itu muncul lagi sebelum melepaskan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya ke arah Han Li. Han Li hanya menoleh sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan sambaran petir emas yang menghantam wanita bersayap itu, tetapi itu hanya menembus tubuhnya, mengungkapkan itu sebagai proyeksi lain. Tiba-tiba, wanita bersayap itu muncul di atas kepala Han Li, lalu mengepakkan sayapnya untuk mengirimkan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari atas. Dengan demikian, dengan teknik gerakannya yang luar biasa, wanita bersayap itu dapat muncul berulang kali di sekitar Han Li dan melepaskan semua jenis serangan terhadapnya sementara tubuhnya sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Menarik. Kamu berteleportasi setelah kamu menyelesaikan serangan dan hanya meninggalkan proyeksi untuk mengelabui musuh. Ini adalah taktik yang sangat menarik, tapi aku khawatir itu tidak akan efektif melawanku, renung Han Li, saat cahaya biru melintas di matanya. Tiba-tiba, Provenance True Devil Projection di belakangnya mengangkat 6 lengannya bersamaan, dan pedang emas raksasa muncul di masing-masing tangannya sebelum ditebas di udara untuk melawan semua serangan yang datang. Wanita bersayap itu hanya mengabaikan ini dan terus masuk dan keluar dari keberadaan di sekitar Han Li. Selain itu, dia jadi lebih cepat, dan serangannya juga menjadi semakin ganas, seolah-olah Han Li diserang oleh banyak orang sekaligus. Namun, Han Li tetap tenang seperti biasa, dan setelah menegosiasikan beberapa gelombang serangan, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia membalik tangan untuk memanggil gunung hitam kecil di tengah kilatan cahaya hitam. Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk melepaskan gunung ekstrim, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya untuk membentuk jubah petir emas. Hampir pada saat yang sama, kabut darah samar melayang di udara di sekelilingnya sekali lagi membentuk benang merah yang tak terhitung jumlahnya sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Jika dia tidak mendeteksi apa yang terjadi sebelumnya, dia benar-benar akan menjadi mangsa serangan diam-diam ini. Seperti keadaan saat ini, dia hanya menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke jubah petirnya, yang membengkak secara drastis untuk memenuhi benang merah yang mendekat. Jubah petir emas berkedip tidak menentu, dan semua benang merah meledak saat bersentuhan dengannya. Awan kabut darah menembus udara sekali lagi, dan kabut dengan cepat menjadi sangat kental dengan rune merah yang tak terhitung jumlahnya berkedip di dalamnya. Pria tua itu sangat gembira melihat ini,
dan dia buru-buru berteriak, "Periling, cepat dan gunakan kemampuan itu." Aku akan melakukannya bahkan jika kamu tidak menyuruh," jawab wanita bersayap itu dengan suara dingin ketika 7 wanita bersayap yang identik muncul di udara di sekitar kabut darah. Setelah 7 wanita jahat ini muncul, mereka menggosok tangan mereka bersamaan untuk menghasilkan bendera setan hitam kemerahan masing-masing sebelum melemparkannya ke udara di atas kabut darah. Ketujuh bendera itu panjangnya hanya sekitar 10 kaki, tapi ada formasi setan merah terang yang terukir di permukaan masing-masing bendera, dan langsung berubah menjadi 7 bola cahaya hitam kemerahan yang mulai berputar cepat di udara. Tepat pada saat ini, ketujuh wanita jahat itu mulai melantunkan mantra sambil mengibaskan segel mantra dengan cepat ke arah bendera iblis. Detik berikutnya, 7 dentuman tumpul terdengar, dan bendera itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh 7 formasi cahaya hitam kemerahan yang muncul di atas kabut darah. Di tengah setiap formasi ada bola api iblis berwarna merah tua. Ketujuh wanita bersayap itu melepaskan teriakan halus kolektif, dan cairan seperti magma merah tua langsung mengalir keluar dari ketujuh formasi. Cairan itu dengan cepat menyebar ke hamparan kabut darah yang luas, membentuk lautan api yang ganas. Namun, yang cukup aneh adalah lautan api memberikan sensasi dingin daripada panas yang menyengat. 7 formasi mulai membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya sebelum bergabung menjadi satu, membentuk karakter, segel, kuno yang berukuran sekitar 1 hektar sebelum turun ke lautan api. Begitu rune memasuki lautan api, itu menghilang ke dalam api sebagai titik cahaya spiritual. Detik berikutnya, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari lautan api, membentuk penghalang cahaya hitam kemerahan yang menyegel seluruh lautan api di bawahnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di atas permukaan penghalang cahaya dan berfluktuasi dalam ukuran yang tidak menentu. Kegembiraan di wajah lelaki tua itu menjadi semakin jelas setelah melihat ini, dan dia segera terbang ke udara di atas lautan api. Setelah itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya putih, yang mendarat di tangannya untuk mengungkapkan botol giok putih yang berukuran sekitar 1 kaki. Pria tua itu kemudian mengangkat botol itu dengan kedua tangan sambil melantunkan sesuatu, dan semburan api putih yang membara langsung melonjak, berubah menjadi 3 wim api putih yang langsung menembus penghalang cahaya dan ke lautan api. 3 wim yang berapi-api menyemburkan semburan api putih dari mulut mereka, dan lautan api mulai membakar dengan lebih ganas. Pada saat ini, 7 wanita bersayap dan pria tua semuanya duduk dengan menyilangkan kaki dan menutup mata sambil membuat serangkaian segel tangan. Gelombang api yang ganas tersapu di dalam lautan api, dan bola api yang tak terhitung jumlahnya meledak ketika 3 wim yang berapi-api mengancam akan merobek dan membakar segalanya. Jika seorang kultivator normal jatuh ke lautan api ini, kemungkinan besar akan langsung menjadi abu. Namun, suara tenang Han Li terdengar dari dalam lautan api beberapa saat kemudian. "Hanya ini yang kamu punya. Tidak terlalu mengesankan." Pria tua dan 7 wanita jahat tercengang mendengar ini, dan mereka semua membuka matanya sebelum mengalihkan perhatian ke lautan api. Teriakan nyaring terdengar dari dalam lautan api, dan Fire Raven perak yang berukuran beberapa puluh kaki muncul sebelum terbang menuju penghalang cahaya di atas. Fire Raven memiliki bulu perak berkilauan yang terbakar dengan api perak, dan sangat mempesona untuk dilihat. Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap setelah melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke lautan api. 3 wim yang berapi-api langsung naik ke langit, lalu menerkam langsung ke arah Fire Raven. Silver Fire Raven tampaknya telah merasakan ancaman yang mendekatinya dari belakang, dan dengan cepat berputar sebelum menukik ke arah 3 wim yang berapi-api sebagai pembalasan. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak, dan sisik serta bulu berjatuhan dari atas.
Silverfire Raven tidak menunjukkan rasa takut meskipun menghadapi 3 lawan, dan dengan kuat memegang kendali. Tepat pada saat ini, cahaya keemasan melintas di dalam lautan api, dan 6 pilar cahaya tebal meletus sebelum menghantam penghalang cahaya hitam kemerahan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat bola cahaya keemasan meledak di penghalang cahaya, dan sebagian besar rune di permukaan penghalang cahaya langsung diberantas. Namun, ekspresi dari 7 wanita bersayap tetap sama sekali tidak berubah saat melihat ini, dan membuka mulut bersamaan untuk mengeluarkan seteguk esensi darah. Esensi darah langsung berubah menjadi 7 semburan kabut darah yang meresap ke dalam penghalang cahaya, di mana penghalang itu langsung distabilkan, sementara rune yang diberantas juga kembali. Sebuah harum dingin terdengar dari dalam lautan api, dan garis pedang biru Ki yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang cahaya seperti badai yang sangat deras. Di hadapan rentetan ganas ini, penghalang cahaya menyala dengan keras dan mulai meredup secara drastis. Ekspresi lelaki tua itu menjadi gelap saat melihat ini, dan dia mengayunkan lengan baju ke udara untuk melepaskan cincin perak, yang meluas dengan kecepatan tinggi, membentuk lingkaran cahaya raksasa dengan diameter sekitar setengah kilometer sebelum perlahan turun dari atas. Udara di bawah langsung menjadi sangat kental, dan penghalang cahaya mampu mendapatkan kembali stabilitasnya. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa menjebakku. Suara dingin Hanli terdengar lagi, dan setelah suaranya menghilang, raungan yang tidak manusiawi terdengar jauh di dalam lautan api, diikuti aura mengerikan yang meletus ke langit. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat merasakan aura ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, seluruh lautan api bergetar sebelum berpisah untuk mengungkapkan kepalan besar berbulu emas. Proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan oleh tinju raksasa, yang semuanya digabungkan menjadi satu untuk membentuk proyeksi tinju seukuran paviliun emas yang berkilauan yang menghantam penghalang cahaya di atas dengan ledakan yang menggema. Detik berikutnya, matahari keemasan yang bersinar meletus di bawah penghalang cahaya, dan ledakan kekuatan yang sangat besar meledak ke segala arah. Pada kesempatan ini, bahkan dengan bantuan 7 wanita bersayap dan lingkaran cahaya besar, penghalang cahaya hitam kemerahan masih hancur. Lautan api di bawah juga terkoyak, dan sosok humanoid emas yang berkilauan naik ke udara sebelum segera mencoba terbang menjauh. Ekspresi lelaki tua itu semakin gelap setelah melihat ini, dan dia beralih ke segel tangan yang berbeda sebelum menusukkan jari ke bawah. Membatasi. Halo raksasa mulai berputar dengan kecepatan tinggi, lalu turun menuju sosok humanoid emas. Sosok emas itu mengeluarkan raungan yang menggelegar, lalu menyerang dengan pukulan berturut-turut dari kedua tinjunya ke arah lingkaran cahaya besar. Sepasang ledakan keras terdengar, dan 2 hembusan angin ganas naik, memaksa halo yang turun berhenti total. Selama penundaan sepersekian detik ini, sosok humanoid emas menghilang ke udara tipis. Hati lelaki tua itu tersentak saat melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke botol giok putih yang melayang di atas kepalanya. Botol batu giok itu langsung terbalik, melepaskan semburan api putih yang membentuk penghalang api yang melindunginya di dalam. Pada saat yang sama, lelaki tua itu membuat segel tangan, dan proyeksi serangga raksasa muncul kembali di belakangnya. Reaksimu lumayan. Fluktuasi spasial meletus di atas, dan sosok humanoid emas muncul, menampakkan dirinya sebagai kera emas raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Setelah kera itu muncul, salah satu lengannya membengkak secara drastis, dan menjangkau ke arah kepala lelaki tua itu dengan cara yang ganas. Sementara itu, pedang emas besar muncul di tangan lainnya, dan pedang itu ditebaskan ke bawah seperti kilat. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis setelah melihat ini, dan proyeksi serangga merah di belakangnya langsung membuka mulutnya, menggigit ke arah tangan emas yang mendekat.
Pada saat yang sama, botol giok putih berubah menjadi bola cahaya putih yang melonjak langsung ke arah pedang emas. Han Li terkekeh dingin saat melihat ini, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tangannya yang besar di tengah guntur yang keras, sementara tangan itu sendiri melebar beberapa kali dari ukuran aslinya. Suara gedebuk dan dentang terdengar serempak, dan proyeksi serangga besar itu langsung dihancurkan oleh tangan emas raksasa itu. Namun, pedang emas itu ditolak oleh botol giok putih, sedangkan botol itu sendiri tetap utuh tanpa cedera. Pria tua itu menarik napas tajam saat melihat ini, dan dia segera menyapu lengan baju ke atas, di mana penghalang api di sekelilingnya berubah menjadi wim api yang menerkam ke arah tangan yang turun. Keduanya bentrok, dan tangan emas itu merobek kepala Wim yang berapi-api, tetapi Wim itu langsung terbelah menjadi beberapa ular berapi yang melilitkan diri dengan erat di sekitar tangan. Petir emas melintas dengan keras di sekitar tangan untuk menghancurkan salah satu ular yang berapi-api, tetapi ular yang tersisa mencegah tangan itu turun lebih jauh. Namun, tepat pada saat ini, senyuman aneh muncul di wajah Han Li. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di kedua sisi lelaki tua itu, dan sesosok hijau muncul di samping sosok emas dengan 3 kepala dan 6 tangan. Sosok hijau itu membuka mulutnya untuk melepaskan jaring benang hijau, sementara sosok emas itu mengangkat ke-6 tangannya, memperlihatkan 6 bola cahaya keemasan, yang ditusukkan langsung ke punggung lelaki tua itu. Dengan kekuatan lelaki tua itu, dia secara alami dapat mendeteksi apa yang terjadi di belakang dirinya, tetapi sebagian besar kekuatan sihirnya terfokus pada serangan yang baru saja dia lepaskan ke atas, membuatnya tidak siap untuk membela diri. Dalam situasi yang mengerikan ini, sepasang trisula tulang putih terbang keluar dari bahunya di tengah kilatan cahaya putih, terbang langsung ke arah sepasang sosok humanoid. Pada saat yang sama, cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya menjadi 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Namun, baik sosok hijau maupun sosok emas tidak mengambil tindakan mengelak saat menghadapi trisula tulang yang mendekat. Sepasang retakan keras terdengar saat cahaya putih meletus dari tubuhnya, dan salah satunya gemetar sebelum mundur 2 langkah, sementara yang lain hanya bergoyang sedikit, tetapi tetap berdiri di tegap. Sebagian besar trisula tulang yang diarahkan ke sosok hijau telah menancapkan dirinya ke tubuh targetnya, tetapi tidak dapat maju lebih jauh. Sementara itu, trisula lainnya baru saja memantul dari tubuh sosok emas itu.